Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran penyajian data, pemusatan data, dan letak data. Untuk yang terakhir, kita membahas tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Untuk di ukuran penyebaran data yang bakal kita bahas ada 3, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata juga sering dilambangkan dengan SR. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu data tunggal simpangan rata-rata. Nah, ada rumusnya. SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar per N. Di sini ada XI. XI itu data ke I. Kalau misalnya data ke I berarti ada data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Dan dikurangi dengan X bar. X bar itu rata-ratanya. Nah, sekarang kita ke soal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sebelum kalian mau mencari simpangan rata-rata, berarti kalian harus mencari dulu rata-ratanya berapa. Cara mencari rata-rata berarti Nah, pertamanya kalian mencari rata-rata. Bagaimana mencari rata-rata? Caranya, semua datanya dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Di sini datanya ada 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, dan tambah 7. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Jadi rata-ratanya kita dapat 5. Nah, sesudah mencari nilai rata-rata, kita langsung bisa mencari simpangan rata-ratanya. Karena di sini ada XI itu data ke I, di sini ada 5 data. Jadi mutlak 3 dikurangi dengan rata-ratanya 5, ditambah data keduanya 4 dikurangi dengan rata-ratanya 5, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena di sini ada tanda mutlak berarti hasilnya selalu positif. Jadi nilai mutlak dari 3 dikurangi 5 hasilnya 2. Nilai mutlak dari 4 dikurangi 5 hasilnya 1. Nilai mutlak 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Nilai mutlak 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Nilai mutlak 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Seluruhnya tinggal dibagi dengan banyaknya data. Ada 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 dan dibagi 5. Hasilnya berapa? Selanjutnya data kelompok. Untuk data kelompok rumusnya sigma frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar per sigma frekuensi. Nah, di sini kita pakai data kelompok yang jarak. Interval ke-1 19 sampai 21 frekuensinya ada 9. 22 sampai 24 frekuensinya ada 4. 25 sampai 27 frekuensinya ada 5 dan 28 sampai 30 frekuensinya 2. Nah, di sini ada XI lagi. Berbeda dengan data tunggal, data kelompok itu XI itu disebut titik tengah atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari jarak. Cara menghitungnya kita urutkan 19 sampai 21. Ada 19, 20, dan 21. Nilai tengahnya ada di 20. Untuk interval kedua nilai tengahnya ada 23. Interval ketiga nilai tengahnya 26. Dan interval yang terakhir nilai tengahnya 29. Nah, selanjutnya untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok, kalian harus menentukan dulu rata-ratanya seperti apa. Nah, untuk menentukan rata-rata data kelompok, kalian harus cari dulu frekuensi dikali nilai tengah. Berarti 9 dikali dengan 20 berapa? 4 dikali 23 berapa? Dan 5 dikali 26 berapa? Selanjutnya yang terakhir 2 dikali 29 berapa? Nah, hasilnya tinggal dibagi dengan jumlah frekuensinya. Hasil jumlah dari frekuensi dikali XI hasilnya berapa dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, selanjutnya sudah menentukan rata-rata, kita mencari nilai mutlak dari XI dikurangi dengan X bar. Nah, kita punya XI nya itu 20.
dikurangi dengan X bar. X barnya itu udah kita cari, yang hasilnya 23. 20 dikurangi 23 hasilnya mutlak negatif 3. Karena ini ada tanda mutlaknya, berarti hasilnya selalu positif. Mutlak negatif 3 hasilnya 3. Sekarang yang interval kedua, 23 dikurangi dengan rata-ratanya 23 hasilnya 0. 26 dikurangi dengan 23 hasilnya 3. Dan yang terakhir 29 dikurangi 23 hasilnya 6. Nah, setelah nilai mutlak dari XI dikurangi X bar tercari, selanjutnya kita kalikan dengan frekuensi. Berarti 3 dikali 20, 3 dikali dengan 9 hasilnya 27. 0 dikali 4 hasilnya 0. 3 dikali 5 hasilnya 15. Dan yang terakhir 6 dikali 2 hasilnya 12. Nah, setelah semuanya dicari, kalian jumlahkan, dan di sini hasilnya 54. Nah, sampai sini untuk mencari simpangan rata-rata data kelompok. Udah sampai tabel terisi semua, kalian masukkan ke rumusnya. Simpangan rata-rata sama dengan sigma atau jumlah dari frekuensi dikali nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Kalian udah dapat 54 dibagi dengan sigma frekuensi. Sigma frekuensi di sini ada 20. Hasilnya berapa? Nah, yang kedua kita akan membahas tentang ragam atau varians. Nah, ragam atau varians yaitu rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dan ragam itu biasanya diberi simbol S kuadrat. Nah, kita ke data tunggal. Data tunggal dari varians dilambangkan dengan S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dan dikuadratkan dibagi dengan N atau banyaknya data. Soalnya, tentukan ragam dari data 3, 4, 5, 6, dan 7. Datanya masih sama seperti data simpangan rata-rata yang tadi. Nah, pertama kita harus mencari dulu rata-ratanya atau meannya, dan dilambangkan dengan X bar. Nah, kita udah dapat dari data yang simpangan rata-rata, yaitu nilai rata-ratanya yaitu 5. Sekarang kita akan mencari ragamnya. Cara mencari ragam berarti XI berarti data ke I. Di sini ada 5 data, berarti ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Semuanya dikurangi dengan rata-ratanya 5 dan dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Jadi kita dapat 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Yang kedua, 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1. Dikuadratkan hasilnya 1. Yang ketiga, 5 dikurangi 5 hasilnya 0, dikuadratkan jadi 0. Yang keempat, 6 dikurangi 5 hasilnya 1, dikuadratkan jadi 1. Yang terakhir, 7 dikurangi 5 hasilnya 2, dikuadratkan jadi 4, dibagi dengan 5. Hasilnya berapa? Nah, sekarang kita ke data kelompok. Untuk data kelompok rumusnya S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah frekuensi dikali XI dikurangi X bar dan dikuadratkan dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, pertama kita juga harus mencari X barnya dulu atau meannya. Kita udah mencari tadi di simpangan rata-rata, meannya itu 23. Selanjutnya kita mencari nilai XI dikurangi dengan X bar. Di sini tidak ada kurung mutlak, berarti hasilnya ada negatifnya. 20 dikurangi dengan rata-rata 23, hasilnya negatif 3. 23 dikurangi 23 hasilnya 0. 26 dikurangi 23 hasilnya 3. Dan yang terakhir 29 dikurangi dengan 23 hasilnya 6. Nah, sesudah nilai tengah atau XI dikurangi X bar tercari, kita kuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. 0 dikuadratkan hasilnya tetap 0. Dan 3 dikuadratkan hasilnya 9. Yang terakhir 6 dikuadratkan hasilnya 36. Nah, sesudah tabel XI dikurangi X bar dikuadratkan sudah tercari, kalian tinggal dikalikan dengan frekuensi. Yang pertama, 9 dikali 9 hasilnya 81. 0 dikali 4 hasilnya 0. 9 dikali 5 hasilnya 45. Dan yang terakhir 36 dikali 2 hasilnya 72. Nah, sesudah semuanya dicari, interval 1, 2, 3, 4
kelompoknya dicari, kalian jumlahkan. Hasilnya berapa? Nah, itu yang kalian butuhkan untuk mencari ragam data kelompok. Setelah dijumlahkan, hasilnya berapa dibagi dengan sigma frekuensi. Sigma frekuensi itu banyaknya data, atau nih di sini ada sigma frekuensi, jumlah dari frekuensi, hasilnya berapa. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kesamaan dari sebuah kelompok. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel dan menyatakan hubungan antar titik individu dan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Nah, dengan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat. Kita udah tahu kalau misalnya S kuadrat itu simbol dari ragam. Berarti simpangan baku itu mengakarkan dari ragam. Tinggal ditambah akar dari ragam. Kita coba ke data tunggal. Tentukan simpangan baku dari 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, kita tetap harus mencari dulu rata-ratanya berapa. Ini masih pakai data yang tadi, berarti rata-ratanya itu 5. Dan ragamnya atau S kuadratnya itu udah kita cari, S kuadratnya itu 2. Nah, sekarang kita mau mencari simpangan baku, berarti tinggal S sama dengan akar dari ragam. Ragamnya itu 2, berarti S sama dengan akar 2. Itu untuk data tunggal. Dan untuk data kelompok sama seperti data tunggal, tinggal mengakarkan bilangan dari ragam. Nah, di sini ragam hasilnya 9,9 untuk data kelompok. Untuk simpangan bakunya berarti akar dari 9,9. Nah, sampai situ. Nah, sekian materi yang dapat disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat lewat WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.